tapi jadi ibadah. Ini akan menjadi syahidan, akan menjadi saksi. Orang-orang yang duduk di sini nanti akan terlindung dari sengatan api neraka. Kenapa? Karena duduk di bawah ini, yang di sana enggak. Langsung panas. Selamat tinggal. Ini justru Masya Allah Rabbana syahidan. Panggung akan ngomong, tenda akan ngomong, ya Rabb, aku menjadi saksi ketika hamba-hambamu di tanggal 12 Rabiul Awal hanya sekedar untuk mencari ridhamu dan syafaat dari Rasulmu, rela duduk walaupun habis sudah kopi sekian gelas, rela duduk walaupun menahan lapar, rela duduk walaupun datang ngantuk, tapi semata-mata untuk meninggikan agamamu. Aku tidak ridha kalau seandainya orang-orang ini masuk ke dalam neraka nyamuk. Bayangkan, masuk surga semuanya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Bayangkan, ibadah mah dong. Suatu saat Rasulullah SAW datang ke Madinah. Kata Rasul, tolong carikan orang yang bernama Sa'ad bin Mu'ad. Sahabat lain bertanya, limana ya Rasulullah? Kenapa Sa'ad bin Mu'ad yang ditanyakan bukan Sa'ad bin Abi Waqqas? Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang perawi hadis. Kenapa yang ditanyakan adalah Sa'ad bin Mu'ad? Sa'ad bin Mu'ad tidak terlalu populer dan tidak terkenal. Tetapi Rasul tetap mengatakan, carikan, hadapkan kepadaku. Sahabat lain mengambil. Dibuka ke Syiar TV, di subscribe, like, komen, share. Insya Allah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallim ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala al-muallif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kadzdzabuka faqad kudziba rusulun min qablika ja'u bil bayyinati waz zuburi wal kitabil munir. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira wa la tuti'il kafirina wal munafiqina wa da'adahum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Al mukarramun, para ulama, para kiai, para ajengan, tokoh masyarakat, pemuka agama, ananda, para santri, alumni Pondok Pesantren Darus Syifa Al Fitrah, Perguruan Islam Yasmida Sukabumi, yang semuanya semoga Allah muliakan, Allah berkahkan, Allah berikan rahmat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa syifaan min kulli da. Barusan anak-anak datang. Yang pertama lapor adalah, Pak, saya belum nikah.
Saya tanya kenapa belum menikah? Belum laku. Kenapa belum laku? Mukaku pas-pasan. Ternyata di dalam kehidupan itu ada faktor X yang tidak bisa didefinisikan. Dalam setiap kehidupan ada sesuatu faktor yang tidak bisa didefinisikan. Jangan sekali-kali selalu sesuatu didefinisikan. Tidak setiap sesuatu bisa didefinisikan. Hari ini orang lain belum menyelenggarakan kegiatan seramai ini. Semuanya masih pakai masker, masih takut, salaman pun belum berjabat tangan, baru adu jotos hari ini. Di sini karena percaya akan rahmatnya Allah, di sini karena percaya akan syafaatnya baginda Rasulullah, orang sini siap menyelenggarakan kegiatan maulid. Justru bukan musibah yang akan datang, tapi rahmat, magfirah dan ampunan Allah yang akan terlimpah kepada orang-orang yang ada di sini. Setuju? Setuju? Masih ngaji? Sampai jam 12 berani? Bismillah. Itu orang tua saja lihat. Pakai masker itu sebab syarat saja. Pak, dengan adanya masker, dengan adanya cuci tangan, dengan adanya jarak, sholat sana, imam sana, saya di pondok pesantren tidak melakukan itu. Nggak ada pelajaran daring di pesantren, full. Sejak awal tidak pernah tutup, pondok tidak pernah tutup, sekolah tidak pernah tutup. Orang kangen tatap muka, justru anak saya sudah muak dengan tatap muka, sehingga banyak yang tidak sekolah. Dan itu pun adalah mantan-mantan yang kurang sekolah. Tapi berkah ganteng-ganteng. Kenapa? Allah tidak pernah Bapak setiap tahajud tidak menyebut nama kalian sebagai alumni. Semoga selalu Allah berkahkan. Dan ternyata alhamdulillah ada yang bekerja, ada yang punya anak dua-dua, ada yang sudah ada yang jadi duda malah. Itu halam jada. Jadi ada santri berkah, ada santri halam. Luar biasa. Saya tantang Dinas Kesehatan, silakan periksa anak santri saya. Saya tantang kepolisian, saya tantang semua. Alhamdulillah di pondok pesantren boro-boro ada yang positif, reaktif pun tidak ada satupun. Kenapa? Tidak diperiksa sama sekali. Akhirnya damai karena tidak diperiksa. Yang sakit itu jangan suka diperiksa. Jadi malah sakit dari hasil pemeriksaan. Yang penting tahu-tahu mati selesai. Kullu nafsin dha'iqatul fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman jujanin nari wa udhilal jannata faqad bad wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Endingnya kehidupan adalah dijauhkan dari api neraka, masuk ke dalam surga. Ending kehidupan tidak ada lagi itu. Silahkan orang yang terhebat, silahkan orang yang kaya, silahkan bertitel, silahkan berkedudukan hebat, apapun yang dia miliki, ending kehidupan adalah paman jujianin nar, ingin dijauhkan dari api neraka. Setuju? Wa udkhilal jannata faqad bad, yakin bahagia dia. Tanpa itu gak bahagia. Makanya jangan suka mikir rezeki orang, goblok. Jangan suka mikir kehidupan orang. Jangan lihat bini orang. Bini orang cantik dipikirin goblok. Ada aja yang ada di samping walaupun kaya. Dan jangan ngomong. Setuju? Jangan suka mikir punya orang. Hasibu qabla an tuhasibu. Koreksi diri, belum tentu kita ini baik. Mengapa kau suka mencari kelemahan orang? Betul? Ya.
Semut di seberang lautan jelas kelihatan. Gajah di batok kepala gak kelihatan. Setuju? Jangan suka melihat kesalahan. Periksa, jangan mentang-mentang haji mau nyandung. Jangan mentang-mentang haji ingin punya istri 2. Jangan punya, karena nggak laku lagi. Udah tua. Ada buat lari, nggak ada buat nendang. Berpikir positif terhadap diri. Pertanyaannya adalah, siapa diriku? Aku ini ternyata tidak punya apa-apa. Saya tidak mengatakan saya hebat di depan murid-murid, nauzubillah, nggak ada. Malah saya selalu katakan, barusan kedatangan Menteri Koperasi Pak Teten Mas Duki. Beliau tanya, saya sudah keliling katanya, Jawa Tengah, Jawa Timur. Baru saya menyaksikan pondok pesantren seperti ini. Kok bersih pesantrennya? Saya bilang jadi sapu Pak. Yang nyapunya siapa? Santri semua. Kaget dia. Ini arsiteknya siapa yang ngebangun? Ya santri semua. Yang ngebangunnya santri. Mohon maaf Pak, ini adalah beliau mantan pejuang daripada pendirian pesantren Darus Syifa Putri. Yang luar biasa. Mendirikan pesantren. Makanya saya nanam apapun habis Pak. Ratusan pohon saya punya nangka, belum pernah saya mencicipi, goblok Pak. Oh bener, kok diomongin kesem. Punya tangkal pohon kelapa nggak ada buahnya Pak. Sampai yang kecilnya pun sudah hilang. Mantap. Goblok Pak. Tapi mereka berkah ternyata luar biasa. Ikan habis Pak. Saya bukan mau nagih, tapi ngesel. Makanya mereka ini adalah orang-orang yang insya Allah akan selalu diberkahkan. Tapi ingat, baru kita bicara, berkah itu kuncinya, pilarnya minimal ada 5. 1, ketuhanan yang maha. Pancasila ya teman goblok. Ingin hidup berkah? Ya. Dengan peringatan Maulid Nabi bisakah berkah? Bisa. Apa itu kunci berkah? Ibadah. Setuju? Setuju? Cari berkah, tidak ibadah, nonsense. Sehebat apapun tanpa ibadah enggak. Kenapa? Karena esensi yang paling mendasar dalam kehidupan manusia adalah ibadah. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. 1. Yang kedua, ya ayyuhan nasu budu, malah manusia, bukan hanya orang yang beriman disuruh beribadah. Seluruh manusia tanpa kecuali Allah perintahkan untuk ibadah. Ya ayyuhan nasu budu, beribadah. Apa itu ibadah secara definitif? Fa'lul mukallaf fi'al mukhalifu li hawa nafsihi ta'diman li rabbih, mengagungkan Allah bertentangan dengan hawa nafsu. Malam ini kita duduk di sini bertentangan dengan hawa nafsu. Saya tanya anak-anak perempuan barusan, mudah-mudahan anak-anakku soleh semuanya, sehat semuanya, kuat semuanya, selamat semuanya, berkah semuanya. Saya tanya, kamu di mana rumahnya? Cikarang. Datang ke sini naik motor Pak. Masya Allah. Saya tanya lagi, kamu dari mana? Dari Anu. Naik apa ke sini? Naik motor. Hari ini kamu naik motor, nanti suatu saat kamu disupirin sama suamimu naik mobil. Semua Pak kasih punya. Yakin? Ini adalah saatul ijabah. Ketika kumpul hari ini adalah ijabah. Kalian berangkat dari tempat menuju ke sini hanya untuk bersilaturahmi di tempat ini dengan para sepuh, dengan kiai, dengan gurumu yang justru pernah mengajarkan. Sekalipun waktu mengajarkan kamu tidur waktu di situ, dan sering saya marah pada kamu gara-gara ngeselkan. Memang siapa ngeselkan tidak?
tapi justru malam ini kamu akan terkunci oleh Allah, keberkahan akan diberikan oleh Allah SWT. Ibadah, ini ibadah. Duduk di sini ibadah, minum kopinya pun ibadah, merokoknya pun halam jad. Terus jangan dimatikan, terus Pak, terus lanjut. Mohon maaf tidak tersinggung. Silakan. Kuncinya ibadah. Ibadah terbagi kepada dua, mahdoh dan goer mahdoh. Apa itu mahdoh? Sholat. Ingat, landasan ibadah adalah lillah. Usolli fardhu maghribi salah sarokaatin mustaqbilal kabati adaan lillah. Jangan gara-gara mengadakan acara maulid nggak ada, lillah. Ngaji lillah, talim mengajarkan 4 ketika mengaji. 1, ngaji semata-mata untuk Allah, meninggikan kalimah Allah, li'ilai kalimatillah bibtiqoi mardatillah. 2, menghilangkan kebodohan. Pulang dari sini hilang bodoh semuanya. Pulang dari sini bodohnya hilang. Yang ada adalah kecerdasan, knowledge, kepintaran berbasis ajaran. Amin. Hari aki-aki mah nggak bisa, bodoh mah bodoh, Aki. Aki-aki semuanya akan menjadi aki-aki. Jangan dulu mati sebelum husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khotimah. Doakan mudah-mudahan para sepuh di sini, orang tua ini semuanya Allah berikan kehebatan untuk mendapatkan husnul khotimah. Lanjut. Ikhlas. Gak capek Bu kalau ikhlas. Ibu ada yang punya anak 4, 2, 1, capek gak ngurus anak? Capek. Bikin anak? Bohong. Capek. Keringatan. Diam. Kita lagi melakukan penelitian. Survei membuktikan membikin anak punya anak punya suami tidak punya suami semuanya capek. Khalaqal insana fi kabad. Begitu datang lillah, hilang itu lelah. Percaya. Siapa yang pernah menyesal punya anak? Nggak ada. Malah bangga ketika punya anaknya seperti Kiai S. Mubarok. Iya. Ada si orang tua yang menyesal punya anak, kayak Mu'u, menyesal. Kenapa anakku dilahirkan seperti ini? Mengapa aku dilahir ke dunia ini hanya menanggung beban duka dan derita? Jangan ada penyesalan hidup dalam kebaikan. Ridho bima qasama Allah. Makanya tolong jangan sering mengaca bagi muka pas-pasan. Kenapa? Terjadi sebuah penyesalan. Ya Bu, gak ada yang namanya capek Pak. Siapa yang menyesal punya anak? Gak ada. Mohon maaf, ibu saya anaknya 11, saya keempat, adik 7, kakak 3. Saya tanya, Mi menyesal? Boro-boro menyesal. Menyesalnya tidak punya 21 gitu. Makanya anak-anakku mudah-mudahan punya istrinya nanti anaknya banyak. Istrinya bila perlu banyak. Atau yang lain baus. Aing dengan alumni unudaikeun. 17.000 lebih alumni Yasbida. Wah, hiji aja udaikeun. Melah lain nasib sih. Kayak di surga. Hayang sih. Mesti dibahas. Direkam. Ibadah. Kalian berangkat dari sana yakini ikhlas ibadah, tapi tetap hati-hati pulangnya.
Hati-hati pulangnya, ya. Tolong hati-hati. Makom ikhtiyat manusia itu harus selalu ada. Dasar pertama untuk mendapatkan ibadah adalah dasar pertama untuk mendapatkan berkah adalah ibadah. Ibadah mahdoh. Yang kedua adalah ibadah goer mahdoh. Mana ini? Ini penyelenggaraan kegiatan ini dapat nyewa. Ini punya orang. Ini punya orang. Setuju? Dikembaliin besok, bayar. Tapi jadi ibadah. Ini akan menjadi syahidan, akan menjadi saksi. Orang-orang yang duduk di sini nanti akan terlindung dari sengatan api neraka. Kenapa? Karena duduk di bawah ini, yang di sana enggak. Langsung panas. Selamat tinggal. Ini justru Masya Allah Rabbana syahidan. Panggung akan ngomong, tenda akan ngomong, ya Rabb, aku menjadi saksi ketika hamba-hambamu di tanggal 12 Rabiul Awal hanya sekedar untuk mencari ridhamu dan syafaat dari Rasulmu, rela duduk walaupun habis sudah kopi sekian gelas, rela duduk walaupun menahan lapar, rela duduk walaupun datang ngantuk, tapi semata-mata untuk meninggikan agamamu. Aku tidak ridho kalau seandainya orang-orang ini masuk ke dalam nerakanya-Mu. Bayangkan, masuk surga semuanya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Bayangkan, ibadah mahdoh. Suatu saat Rasulullah SAW datang ke Madinah. Kata Rasul, tolong carikan orang yang bernama Sa'ad bin Mu'ad. Sahabat lain bertanya, "Limana ya Rasulullah?" Kenapa Sa'ad bin Mu'ad yang ditanyakan bukan Sa'ad bin Abi Waqqas? Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang perawi hadis. Kenapa yang ditanyakan adalah Sa'ad bin Mu'ad? Sa'ad bin Mu'ad tidak terlalu populer dan tidak terkenal. Tetapi Rasul tetap mengatakan, carikan, hadapkan kepadaku. Sahabat lain mengambilnya dan akhirnya bertemu dengan Rasul. Maka tangan Sa'ad bin Mu'ad yang kotor dan hitam diciumnya oleh baginda Rasulullah SAW. Sahabat lain bertanya, "Ya Rasulullah, engkau mencium tangannya, ada apa dengan Sa'ad bin Mu'ad?" Beliau mengatakan, "Hada yadun la yamassuhun naru abada." Tangan ini tidak pernah akan tersentuh oleh api neraka. Bukan kiai, bukan ulama, bukan sahabat besar, tapi hanya tukang pukul batu, tukang mengambil split, tukang meratakan jalan. Beliau dijamin tidak masuk ke dalam surga nerakanya Allah, tapi justru dijamin masuk ke dalam surganya Allah gara-gara memberi manfaat. Nabi katakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Malam ini kita menyaksikan betapa manfaat manusia yang lain menjadi ahli-ahli ibadah kepada Allah. Amin. Makanya Ustadz kita Ananda di sini kita doakan mudah-mudahan selalu diberkahkan dalam kehidupannya. Ustadz-ustadz yang ada di sini semuanya diberkahkan Allah, panjangkan umur, disehatkan, dimudahkan dalam segala urusan. Jangan dulu kau panggil ya Allah sebelum diperlihatkan kembalinya ke dalam surgamu yang abadi. Amin. Satu itu ibadah, ngurus anak ibadah, ngurus suami ibadah. Rasul berwasiat kepada Siti Aisyah, "Wahai istriku," Pak, Rasulullah tidak pernah manggil nama Aisyah, Aisyah, tidak, itu hanya lagu sekarang saja. Aisyah itu lagu sekarang. Rasul tidak pernah mengatakan Aisyah, namanya Humairah. Wahai wanita yang berwarna putih kemerah-merahan, aku wasiat 4 hal. 1, jangan kau dulu tidur sebelum menamatkan Al-Quran. Ya Rasulullah, kata Siti Aisyah, 30 juz, 114 surat,
6.666 ayat aku harus baca? Bukan, kata Rasul. Sebelum tidur kau cukup hanya membaca Al-Ikhlas 3 kali. Ketika Anda sebelum tidur membaca Al-Ikhlas 3 kali sama dengan membaca 1 tamatan Al-Qur'an. Sepakat mulai malam ini tidak akan tidur dulu sebelum membaca Al-Ikhlas 3 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sudah 3 kali, silakan tidur. Jadi nanti di rumah tidak perlu membaca lagi karena sudah di sini bersama-sama. Datang ke rumah langsung tidur. Ibadah lagi. Dengan siapa? Dengan istrimu. Jangan dulu. Tahan. Ya masyarul syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatajawwaj. Fa illam yastati. Hei anak muda, siapa di antara yang sudah mampu untuk berkawin, untuk menafkahkan istrimu, silahkan kamu kawin. Yang belum mampu, tolong jangan dulu macam-macam, apalagi harus cokbun. Pegawai di Kobong. Ya. Kecuali kalau sudah mampu, silahkan punya istri, tapi pilih dulu istrinya mulai istikharah. Jangan terlalu tergiur dengan tampilan semata. Cantik itu bukan ukuran, paham? Cantik bukan ukur, tampilan bukan ukur. Innallaha la yanduru ila ajsamikum wala suwarikum walaki yanduru ila qulubikum. Allah tidak akan pernah melihat tampilan seseorang, tapi Allah akan melihat hatinya. Disinilah orang-orang yang hati ikhlas. Duduk sambil ngomong dalam hati, kapan berhenti itu orang ngomong. Emangnya Allah juga yang mau? Aku pun sama mau pulang, tahu? Paling aku jauh. Bentar lagi masih. Lanjut. Ibadah mahdo, guer mahdo jelas sholat, baca Quran. Ibadah guer mahdo, memperhatikan orang. Kalian lulusan alumni Darushifa Alfitrah, bisa apa yang kau perbuat untuk umat? Bisa ngajar, ngajar. Bisa membantu dalam ekonomi, bantu. Nyebrangkan nini. Ada nenek-nenek mau nyebrang, kamu ambil. Ini nyebrang. Itu adalah mencelakakan orang. Atabasham bi wajhi ahika shadaqah. Senyum. Bapak masuk ke sini, kalian udah senyum, Bapak bangga, bahagia saja, itu sudah sedekah. Uang kan lu nggak punya. Baru lulus kemarin, kerja aja belum. Iya, minimal senyum di hadapan guru. Emangnya kenyang dengan senyum? Senyum. Naik bis tanpa bawa uang, senyum. Kamu diturunkan. Masuk ke mall, senyum. Kamu diusir. Berikan kebahagiaan ibu, makanya senyum dengan suami. Jangan terlalu memperlihatkan masalah di hadapan orang lain. Sembunyikan segala bentuk aib diri. Yang tahu aib hanya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tahu aib orang lain. Tutup. Man satara aiba akhi satarallahu bil akhir. Gak perlu kita komentar. Ngapain infotainment? Ngapain harus menceritakan tentang kejelekan orang? Setuju? Belum tentu kita yang terbaik. Tutup. Hanya munajat kepada Allah. Ya Allah, hambamu ini adalah lemah, hambamu tidak punya daya, hambamu tidak punya kekuatan kecuali hanya kekuatanmu. La haula wala quwata illa billahil aliyil. Satu ibadah mahdo, senyum saja sudah merupakan ibadah. Makanya senyummu itu adalah sebagai bentuk kebahagiaanku.
Senyummu adalah sesuatu yang sangat menggembirakan bagi orang lain. Depan orang tua senyum. Jangan menjadi komentar orang tua. Biar tidak punya apapun senyum. Dengan tetangga senyum. Ya kan? Senyum, indah, saling sapa, saling assalamualaikum. Islam mengajarkan konsep salam. Salamnya itu assalamualaikum. Di antara salamnya ada musafahah, berjabatan, bukan adu jot. Nggak bener. Ayo kita salaman lagi, setuju? Jangan adu jot, tapi salah. Clear. Apa itu clear? Sampai. Bener nggak? Satu. Kedua, 5 kita bahas. Setengah jam, 2 jam setengah. Mati. Kedua, ingin dapat yang disebut dengan barokah. Ada langkah yang kedua setelah ibadah, ma'iyah, bersama-sama. Grand teorinya Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kuffar ruhama'u bainahum. Ma'iyah, kebersamaan. Indah itu kalau bersama-sama hadir. Rasul selalu hadir, yang disebut dengan sahabat Ahlus Sufiyah. Ahlus Sufah itu selalu hadir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quran mengatakan, ya ayuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadiran wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan munira. Konsep daripada ma'iyah ditafsirkan melalui ayat lain yang disebut dengan tafsirul Quran bi ayatil Quran, mengatakan satu adalah hadir. Kita itu ada, jangan tidak ada. Mampu bersilaturahmi, silaturahmi kepada orang tua, kepada guru, bersilaturahmi kepada guru, dengan tetangga, bersilaturahmi dengan tetangga. Keberkahan akan di situ. Kenapa? Karena ada ma'iyah. Minta doa dan kita tidak tahu. Mungkin doa kalian yang menurut orang lain bukan orang hebat, tapi doa-doa kalian yang Allah akan kabulkan. Mungkin doa siapa saja kita tidak pernah tahu. Makanya jangan sekali-kali menyepelekan yang lain. Mungkin yang lemah menurut kita, beliau itulah yang paling hebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Termasuk orang-orang yang hadir di sini, mudah-mudahan Allah angkat derajat semuanya. Allah hilangkan segala bentuk kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita. Sehat, kuat, selamat, maslahat, manfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.